Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menguak tentang Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma adalah sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini termasyhur sebab setengah bait dari kakawin ini menjadi moto nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Moto atau semboyan Indonesia tidaklah tanpa sebab, diambil dari kitab kakawin ini. Kakawin ini mengenai sebuah cerita epis dengan Pangeran Sutasoma sebagai protagonisnya. Amanat kitab ini mengajarkan toleransi antara agama, terutama antara agama Hindu Siwa dan Buddha. Kakawin ini digubah oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Hiasan emas dari masa Majapahit yang menggambarkan Sutasoma digondong kala masa pada. Buddha berinik maramasi dan menitis kepada putra Raja Hastina, Prabu Mahketu. Putranya ini bernama Sutasoma. Maka setelah dewasa, Sutasoma sangat rajin beribadah, cinta akan agama Buddha. Ia tidak senang akan dinikahkan dan dinobatkan menjadi raja. Maka pada satu malam, Sang Sutasoma melarikan diri dari negara Hastina. Maka setelah kepergian sang pangeran diketahui, timbullah huru-hara di istana. Sang raja beserta sang permaisuri sangat sedih, lalu dihibur oleh orang banyak. Setibanya di hutan, sang pangeran bersembayang dalam sebuah kuil. Maka datanglah Dewi Widyokarali yang bersabda membawa sembahyang sang pangeran telah diterima dan dikabulkan. Kemudian sang pangeran mendaki pegunungan Himalaya. Diantarakan oleh beberapa orang pembeta. Sesampainya ia di sebuah pertapaan, maka sang pangeran mendengarkan riwayat cerita seorang raja, reinkarnasi seorang raksasa yang senang makan manusia. Alkisah adalah seorang raja bernama Purusada atau Kalamasapada. Syahdan pada suatu waktu daging persediaan santapan sang Prabu hilang habis dimakan anjing dan babi. Lalu si juru masak bingung dan tergesa-gesa mencari daging pengganti, tetapi tidak dapat. Lalu ia pergi ke sebuah perkuburan dan memotong paha seorang mayat dan menyajikan kepada sang raja. Sang raja sungguh senang karena merasa sangat sedap masakannya. Karena beliau memang reinkarnasi raksasa, kemudian beliau bertanya kepada sang juru masak, "Tadi daging apa?" Karena si juru masak diancam, maka ia pun mengaku bahwa tadi itu adalah daging manusia. Semenjak saat itu beliau pun gemar makan daging manusia. Rakyatnya pun sudah habis semua, baik dimakan maupun melarikan diri. Lalu sang raja mendapat luka di kakinya yang tak bisa sembuh lagi, dan ia pun menjadi raksasa dan tinggal di hutan. Sang raja memiliki kaul akan mempersembahkan 100 raja kepada Batara Kala jika beliau bisa sembuh dari penyakitnya ini. Sang Sutasoma diminta oleh para pendeta untuk membunuh raja ini, tetapi ia tidak mau. Sampai-sampai Dewi Pertiwi keluar dan memohonnya, tetapi tetap saja ia tidak mau. Ingin bertapa saja.
Maka berjalanlah ia lagi. Di tengah jalan Syahdan, ia berjumpa dengan seorang raksasa ganas berkepala gajah yang memangsa manusia. Sang Sutasoma hendak dijadikan mangsanya, tapi ia melawan dan si raksasa terjatuh di tanah, tertimpa Sutasoma. Terasa seakan-akan tertimpa gunung. Si raksasa menyerah dan ia mendapat khutbah dari Sutasoma tentang agama Buddha, bahwa orang tidak boleh membunuh sesama makhluk hidup. Lalu si raksasa menjadi muridnya. Lalu sang pangeran berjalan lagi dan bertemu dengan seekor naga. Naga ini lalu dikalahkannya dan menjadi muridnya pula. Maka akhirnya sang pangeran menjumpai seekor harimau betina yang sedang lapar. Harimau ini memangsa anaknya sendiri, tetapi hal ini dicegah oleh sang Sutasoma dan diberinya alasan. Tetapi sang harimau tetap saja bersikeras. Akhirnya Sutasoma menawarkan dirinya untuk dimakan. Lalu ia pun diterkamnya dan dihisap darahnya. Sungguh segar dan nikmat rasanya. Tetapi setelah itu, si harimau betina sadar akan perbuatan buruknya, dan ia pun menangis, menyesal. Lalu datanglah Batara Indra dan Sutasoma dihidupkan lagi. Lalu harimau pun menjadi pengikutnya pula. Maka berjalanlah mereka lagi. Hatta tatkala itu sedang berperanglah sang Kalamasabada melawan Raja Dasabau, masih sepupu Sutasoma. Secara tidak sengaja ia menjumpai Sutasoma dan diajaknya pulang, yang akan dikawinkan dengan anaknya. Lalu ia pun berkawinlah dan pulang ke Hastina. Ia mempunyai anak dan dinobatkan menjadi Prabu Sutasoma. Maka diceritakanlah lagi sang Purusuda. Ia sudah mengumpulkan 100 raja untuk dipersembahkan kepada Batara Kala. Tetapi Batara Kala tidak mau memakan mereka yang ingin menyantap Prabu Sutasoma. Lalu Purasada memeranginya, dan karena Sutasoma tidak melawan, maka beliau berhasil ditangkap. Setelah itu beliau dipersembahkan kepada Batara Kala. Sutasoma bersedia dimakan, asal ke 100 raja itu semua dilepaskan. Purusuda menjadi terharu mendengarkannya, dan ia pun bertobat. Semua raja dilepaskan. Kali ini beberapa contoh petikan dari kakawin ini bersama dengan terjemahannya. Yang diberikan contohnya adalah Manggala, penutup dan sebuah petikan penting. Manggala. Pada kakawin Sutasoma terdapat sebuah manggala. Manggala ini memuji Sri Bajaranama yang merupakan istari Kasunyatan. Jika beliau menempatkan dirinya, maka hal ini keluar dalam semedi Sang Bodhacita dan bersemayan di dalam benak. Lalu beberapa yuga disebut di mana Brahmana Wisnu dan Siwa melindungi. Maka sekarang datanglah Kaliyu, di mana Sang Buddha datang ke dunia untuk membinaskan kekuasaan jahat. Sri Bajarajana, manifestasi sempurna kasunyatan adalah yang utama di dunia. Nikmat dan murni teguh di hati, menguasai semuanya bagai kayangan agung. Ia adalah titisan pelindung tunggal yang menganugerahi kehidupan kepada tribuana bumi. Langit dan surga seru sekali alam, bagaikan terang bulan dan matahari, sifat yang keluar dari batin orang yang telah sadar. Ia yang diterangi, yang menunggal dengan Tuhan. Memang benar raja kaum yogi yang berhasil. Perwujudan segala ilmu kasunyatan, baik kasar ataupun halus, dijadikan dalam sebuah doa dan puja yang khusyuk. Singkatnya mancarinya dengan betul dalam hati.
didukung dengan yoga dan samadhi penuh. Persis bagaikan seorang yang merana hatinya, merasakan rasa kemurnian yang tak bisa dibayangkan. Maka itulah ketentraman hati yang ditunjukkan seorang yogi sempurna. Biarkan aku memuja dengan kemurnian dan kebaktian tidak tertera sebagai sarana untuk menulis syair indah. Mustahil aku akan berhasil menulis kakawin, sebab tidak tahu akan tata cara bersastra. Namun, sungguh malu dan terganggu oleh pikiran akan sebuah penyair sempurna di ibu kota. Pertama dari semua cerita yang saya gubah, diturunkan dari kisah-kisah Sang Buddha. Dahulu kala ketika dua para, Treta dan Kreta Yuga, beliau merupakan perwujudan segala bentuk Dhamma. Tiada lain Sang Hyang Brahma, Vishnu dan Siwa. Semua menjadi raja-raja di Marcapada. Dan sekarang pada masa Kali Yuga, Sri Jinapati turun di sini untuk menghancurkan kejahatan dan keburukan. Maka inilah akhir dari sebuah cerita indah dan digubah dari kisah Sang Buddha oleh seorang penyair bernama Empu Tantular yang mengubah kakawin indah termasyhur di dunia dengan nama Purusa Dasnata. Semoga semua yang mendengarkan, membaca dan menyalin akan panjang umurnya, hancur lebur para durijana, tak berdaya, gemetar takut karena ngeri, oleh Sri Rajasa yang bertakhta di Jawa. Para abdinya berhenti murni dan melaksanakan segala perintahnya tanpa salah. Sungguh banyak para pahlawan unggul, jumlahnya adalah ribuan yang memberikan rasa takut kepada para musuh. Indahlah laut dan gunung di bawah penguasaannya. Dan ibu kota Wilwatika, sungguh indah di luar bayangan. Banyaknya jumlah para penyair, tua dan muda yang mengubah nyanyian dan kakawin yang menghadap sang ratu, bagaikan dewa chandra kekuasaan menyinari dunia. Berbeda dengan karyaku, bagaikan gajah yang terbang di atas tanah. Mustahil menyamai, karena orang bodoh yang seolah-olah menulis kakawin indah, seperti seorang yang bingung mengenai kewajiban seorang penyair tidak mengenal peraturan bersyair. Namun Sri Rama Manggala juga yang menjadi panutanku. Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina, Buddha, dan Siwa adalah tunggul terpecah belah itu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kakawin Sutasoma digubah oleh Empu Tantular pada masa keemasan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Rajasanagara atau Raja Hayam Wuruk. Tidak diketahui secara pasti kapan karya sastra ini digubah oleh para pakar. Diperkirakan kawan ini ditulis antara tahun 1365 dan 1389. Tahun 1365 adalah tahun diselesaikannya kakawin negara Kartagama. Sementara pada tahun 1389, Raja Hayam Wuruk mengangkat kakawin Sutasoma lebih muda daripada kakawin negara Kartagama. Selain menulis kakawin, Sutasoma Empu Tantular juga jelas diketahui telah menulis kakawin Arjuna Wijoyo. Kedua kakawin ini gaya bahasanya memang sangat mirip satu sama lain. Kakawin Sutasoma sebagai sebuah karya sastra Buddhis. Kakawin Sutasoma bisa dikatakan unik dalam sejarah sastra Jawa, karena bisa dikatakan merupakan satu-satunya kakawin bersifat epis yang bernafaskan agama Buddha. Penurunan kakawin Sutasoma, lontar Sutasoma dari Jawa Tengah dalam aksara Buddha. Kakawin Sutasoma diturunkan sampai saat ini dalam bentuk naskah tulisan tangan.
baik dalam buku lontar maupun kertas. Hampir semua naskah Kakawin ini berasal dari Pulau Bali. Namun ternyata satu naskah yang berasal dari Pulau Jawa dan memuat sebuah fragmen awal Kakawin ini, dan berasal dari apa yang disebut koleksi Merpati Merbabu. Koleksi Merpati Merbabu ini merupakan kumpulan naskah-naskah kuno yang berasal dari daerah sekitar pegunungan Merapi dan Merbabu di Jawa Tengah. Dengan ini bisa dipastikan bahwa teks ini memang benar-benar berasal dari Pulau Jawa dan bukan Pulau Bali. Resepsi Kakawin Sutasoma di Bali. Di Pulau Bali, Kakawin ini merupakan salah satu kakawin yang cukup digemari. Hal ini berkaitan kiprah Gusti Sugirawa, salah seorang pakar sutra dari Bali yang mempopulerkan kakawin ini. Ia sebagai contoh banyak menggunakan petikan-petikan dari kakawin ini dalam bukunya mengenai pelajaran kakawin. Penerbitan Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma telah diterbitkan dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Suwito Santoso. Suntingan teksnya diterbitkan pada tahun 1975. Selain itu, di Bali banyak pula terbitan suntingan teks. Salah satu contohnya yang terbaru adalah suntingan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali pada tahun 1993. Namun suntingan teks ini dalam aksara Bali dan terjemahan adalah dalam bahasa Bali. Antara tahun 1959 sampai 1961 pernah diusahakan penerbitan teks sebuah naskah yang diiringi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh I Gusti Bagus Sugiriwa. Pada tahun 2009, terbit terjemahan baru dalam bahasa Indonesia beserta teks aslinya dalam bahasa Jawa kuno. Suntingan teks dan terjemahan diusahakan oleh Dwi Woro, Raden Mastusti, dan Hastoho Bramantyo. Kitab Sutasoma. Menurut Dr. W.K. Dharma, Kitab Sutasoma merupakan karya Empu Tantular. Adapun ringkasan dari Kitab Sutasoma ini adalah sebagai berikut. Dikisahkan Sang Hyang Buddha yang menitis pada putra Prabu Mahketu, Raja Hastina, yang bernama Raden Sutasoma. Setelah dewasa, dia sangat rajin beribadah, cinta akan agama Buddha Mahayana. Dia tidak mau dikawinkan dan dinobatkan menjadi raja. Pada suatu malam dia meloloskan diri dari kerajaan. Pintu-pintu yang sedang tertutup dengan sendirinya menjadi terbuka untuk memberi jalan keluar pada Prabu Sutasoma. Di dalam perjalanannya, Sutasoma tiba pada sebuah candi yang terletak di dalam hutan. Dia berhenti di candi tersebut dan mengadakan semedi. Kemudian meneruskan perjalanan dan mendaki pegunungan Himalaya dengan diantar oleh beberapa orang pendeta. Mereka tiba di sebuah pertamaan. Diceritakan bahwa para petapa yang melaksanakan semedi di pertapaan itu sering mendapat gangguan dari seorang raja raksasa yang gemar menyantap daging manusia dan bernama Purusada. Akhirnya menjadi raksasa penghuni hutan. Ternyata Purusada menderita luka di kakinya dan tidak kunjung sembuh. Para pendeta meminta agar Sutasoma bersedia membunuh Purusada. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolaknya. Dalam melanjutkan perjalanannya, ia mendapat serangan dari raksasa berkepala gajah dan seekor naga. Namun keduanya dapat dikalahkan. Ketika sampai di sebuah tebing, ia melihat seekor macan betina yang sedang bersiap menyantap anaknya. Melihat kejadian tersebut,
Sutasoma menawarkan diri sebagai pengganti. Maka dihisaplah darahnya oleh macan, dan meninggallah Sutasoma. Namun setelah melihat mayat Sutasoma, kemudian datanglah Batara Indra untuk menghidupkan kembali Sutasoma. Setelah kejadian tersebut, Sutasoma bersemedi di dalam sebuah goa. Para dewa mencoba keteguhan tekad sang pertapa tersebut dengan pelbagai godaan, namun dapat diatasi oleh Sutasoma. Bahkan dalam melaksanakan semedi, ia dapat menjelma menjadi Buddha Vairocana. Setelah pulih kembali menjadi Sutasoma dan dirinya berniat untuk pulang ke negerinya. Di dalam perjalanan pulang ia bertemu dengan bala tentara Purusada yang sedang dikejar oleh Prabu Dasabu. Ternyata ratu ini masih saudara sepupunya sendiri, dan ia pun diminta untuk pulang kembali ke negerinya. Setelah kepulangannya, Sutasoma dinikahkan dengan adik Prabu Dasabahu. Setelah selesai perlehatan, ia pun melanjutkan perjalanan ke Hastina. Ia kemudian dinobatkan sebagai raja dan bergelar Prabu Sutasoma. Pada waktu itu, raksasa Purusada yang bernazar akan mempersembahkan 100 manusia untuk menjadi santapan Batara Kala. Bila mana luka di kakinya dapat disembuhkan, ketika itu Purusada dapat menawan 99 orang raja yang akan dipersembahkan pada Batara Kala. Untuk memperoleh raja ke-100, Purusada lalu menyamar sebagai seorang pendeta tua yang kemudian berhasil menawan Raja Wirasaba. Kemudian jumlah ke-100 tawanan tersebut dipersembahkan pada Batara Kala. Namun setelah persembahan tersebut ditolak oleh Batara Kala karena menginginkan daging Prabu Sutasoma. Setelah mengetahui duduk persoalan, Prabu Sutasoma bersedia menjadi santapan bala tentara, asalkan ke-100 tawanan lainnya dibebaskan. Kerelaan ini sangat berkenan di hati Batara Kala. Bahkan Purusada menjadi terharu. Purusada kemudian bertobat dan berjanji tidak akan makan daging lagi. Kitab Kunjara Karna. Menurut Dr. W.K. Dharma, Kitab Kunjara Karna terdiri dari 2 redaksi, yakni dalam bentuk kakawin dan dalam bentuk prosa. Kitab Kunjara Karna hingga saat ini belum diketahui siapa pengarangnya. Kitab ini isinya antara lain menggambarkan hukuman-hukuman yang diberikan di dalam neraka, dalam berisi pujian pada Buddha Vairocana dengan menganggapnya sebagai lambang kebijaksanaan yang tertinggi serta sebagai guru yang termulia. Ringkasan narasi dalam kitab Kunjara Karna sebagaimana telah dikutip adalah sebagai berikut. Dalam keadaan hati yang bimbang, Kunjara Karma pergi menemui Buddha Vairocana untuk menerima pelajaran Dharma dari beliau. Maka pergilah Kunjara karena menuju Bodhicitta, tempat tinggal Vairocana. Namun sesudah menerima kunjarakan, Vairocana menolak permintaannya, dan pada Kunjara Karna, Vairocana menyatakan agar pergi menghadap Yama, dewa neraka, supaya dapat mengetahui tentang keadaan neraka. Setelah mengetahui keadaan di neraka, barulah Vairocana akan memberikan pelajaran tentang Dharma. Kunjara Karna mengikuti nasihat Vairocana dan pergi menghadap Yama. Sesudahnya bertemu, kemudian menguraikan maksud kedatangannya, yang kemudian memberikan ilmu-ilmu yang diperlukan. Setelah mendengar uraian-uraian Yama, Kunjara Karna melihat sebuah ketel besar yang sedang dipersiapkan untuk menghukum orang. Lalu ia menanyakan pada Yama, untuk siapa ketel tersebut dipersiapkan. Jawaban Yama sangat mengejutkan, karena ketel tersebut dipersiapkan untuk Purnawijaya, seorang widyadarya yang tak lain adalah temannya sendiri.
Sesudah mendapatkan perintah dari Yama, lalu segera kembali menjumpai Buddha Vairocana. Setelah itu Kunjarakarna pun meninggalkan dunia neraka. Kunjarakarna tidak segera menghadap Vairocana dan malah pergi menemui temannya Purnawijaya dengan maksud memberitahukan pada Purnawijaya tentang kejadian apa yang telah dilihatnya di dunia neraka. Setelah memperoleh berita dari Kunjarakarna, Purnawijaya sangat terkejut dan meminta nasihatnya. Lalu Kunjarakarna menjawab bahwa ia tidak dapat menolong Purnawijaya karena diri Purnawijaya belum dibersihkan dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Ia kemudian mengajak Purnawijaya untuk bersama-sama menemui Vairocana di Bodhicitta. Sesampai di Bodhicitta, Kunjarakarna menyuruh Purnawijaya untuk bersembunyi terlebih dahulu, sedangkan dirinya menghadap Vairocana lebih dahulu. Setelah memohon pada Vairocana agar diberikan pelajaran tentang ilmu kesempurnaan hidup untuk dapat mencapai kebahagiaan, sambil menyinggung-nyinggung tentang keadaan Purnawijaya. Setelah menerima pelajaran dari Vairocana, ia pun mohon diri dan kembali ke tempat Purnawijaya menyembunyikan diri. Kemudian tibalah giliran Purnawijaya untuk menghadap Vairocana untuk mengajukan permohonan. Oleh Vairocana, Purnawijaya kemudian diberikan pelajaran dan penerima pelajaran tersebut. Segeralah lenyap sebuah nafsu yang melekat pada dirinya yang menyebabkan ia berbuat dosa. Walaupun demikian, Purnawijaya belum dapat tertolong dari maut. Oleh karena dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, akhirnya Purnawijaya masuk neraka. Tapi tak lama di dunia neraka, hanya 10 hari saja. Hal itu perlu untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Setelah menerima pelajaran dari Vairocana, terhiburlah hati Purnawijaya. Kemudian dengan semangatnya Purnawijaya berlatih keras dalam semedi dan dhyana, sesuai dengan pelajaran yang telah diterima dari Vairocana. Didampingi istrinya Gandawati, Purnawijaya lalu berpesan, apabila ajalnya tiba, istrinya yang harus mengurus dan menjaga mayatnya selama 10 hari. Karena 10 hari ia akan bangun kembali. Saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Jiwa meninggalkan tubuh, diikuti oleh sebuah bayangan yang merupakan akibat dosa yang telah diperbuatannya. Pergi ke dunia neraka dan menghadap pada Yama. Sesampainya di neraka, oleh para pengawal neraka, Purnawijaya segera dilemparkan dalam ketel panas. Namun sekonyong-konyong ketel tersebut pecah dan hancur lebur, dan di tempat tersebut muncul sebatang pohon surga, dikelilingi kolam dan bunga teratai yang amat indah. Para pengawal neraka sangat terkejut dan melaporkan kejadian tersebut pada Yama. Kemudian bertanyalah Yama pada Purnawijaya tentang kejadian tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari Purnawijaya yang lalu mengizinkan Purnawijaya untuk kembali ke asal tubuhnya. Setelah bangun kembali, Purnawijaya lalu memanggil semua Widyadhara dan Widyahari untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian ia mengajak mereka semua untuk menghadap Vairocana dan menyampaikan puja dan puji untuknya. Pada saat hampir bersamaan, semua dewa seperti Indra, Waruna dan lain-lainnya mendatangi Yama untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Yama, para dewa kemudian menghadap Vairocana untuk memohon penjelasan dengan suka hati. Vairocana lalu menceritakan kisah Kunjarakarna dan Purnawijaya, mengingatkan para dewa pada ilmu kenyataan itu. Setelah mendapatkan penjelasan dari Vairocana, mereka pun kembali ke alam surga. Setelah mengalami banyak peristiwa dan pelajaran,
Kunjarakrana dan Purnawijaya akhirnya bersama-sama melanjutkan semedi di kaki Gunung Mahameru. Setelah bersemedi selama 12 tahun, mereka kemudian naik ke surga Sida. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.